Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat sore, Bang. Kami di sini dari Kastrat dengan program kerja Kastrat atau podcast Kastrat. Sebelumnya kita sama penonton dulu, boleh? Boleh. Halo teman-teman traders. Jadi welcome back di Kastrat, podcast Kastrat. Jadi podcast Kastrat ini akan memberikan teman-teman semua pengetahuan dan informasi-informasi, dan kita sedikit podcast untuk ngobrol-ngobrol, yaping-yaping sedikit boleh ya kan di podcast ini. Jadi sekarang aku mau kenalan dulu sama teman-teman semua. Jadi aku adalah podcaster yang baru di episode kali ini. Perkenalkan, nama aku Nafara Kata. Dan di sini ada anak magang Kastrat yang menemani aku. Boleh kenalan dulu dong? Halo semuanya, aku Alena Kanza Azahra, lagi magang Kastrat tahun 2024. Nah, dan juga tentunya kita akan mengundang, kita sudah mengundang nih narasumber yang terpercaya. Menurut aku sih terpercaya ya Bang ya. Jadi beliau adalah Ketua TBM kita periode berapa Bang? 2024-2025. 2024-2025. Boleh Bang perkenalkan tentang Abang dulu nih. Oke, siap. Pribadi. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Iqbal Renaldi. Di sini aku kebetulan mendapat amanah buat jadi Ketua Umum TBM periode 2024-2025. Nah, aku dari program studi kedokteran angkatan 2022. Oke, Bang boleh nggak sih Bang, kan tadi TBM Borneo Akuntan berarti ya Bang? Iya, betul. Nah, TBM sendiri tuh apa sih Bang? Dan gimana tuh program kerjanya? Gimana cara kerjanya? Rekrutan orang-orangnya? Boleh kali diceritain sedikit? Oke, nah kalau TBM itu kan singkatan dari Tim Bantuan Medis kan. Nah, di FK Untan kebetulan kita bernama TBM Borneo. Kalau di tiap FK yang lain itu punya namanya tersendiri gitu. Misalkan di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat itu mereka punya nama yaitu TBM Calamus Cryptorius gitu. Jadi punya nama tersendiri. Kebetulan untuk FK Untan ini TBM Borneo. Borneo itu karena Kalimantan kan? Iya, bisa jadi. Karena yang ngasih nama itu ini pendahulu kita, kakak-kakak dari TBM. Iya. Oke. Terus ngapain aja tuh Bang TBM sendiri? Oke, kalau dari TBM itu kita unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bergerak di bidang medis. Kayak misalnya nih kalau ada kegiatan bakti sosial kita turun. Terus kalau misalnya kita diminta buat menjadi narasumber dari suatu kegiatan gitu, kita juga akan turun gitu. Di situ kita akan mengundang narasumber buat mengisi acara di kegiatan tersebut. Terus kalau misal di bantuan medis tadi Bang, bantuan medis bencana-bencana tuh apa aja bencana yang bisa masuk untuk dibantu oleh TBM? Apakah semua atau ada kriteria tertentu gitu? Oke, kalau terkait hal tersebut tuh, kita kemarin sempat turun di Darit di Kabupaten Landak. Itu pas kegiatan banjir. Oh, yang banjir itu ya, banjir bandang tuh ya? Iya, yang kalau dalam salah banget yang ya? sampai atap dah sih. Yang dekat Mempawah itu kan Bang? Iya. Landak, sorry. Kemarin tuh kita ngasih bantuan, kita turun langsung ke sana. Dan itu kalau buat turun pun kita harus meminta izin dulu dari kampus. Apakah dikasih izin atau enggak. Alhamdulillah dapat ya. Dapat. Karena mungkin emang udah parah banget nih kondisinya gitu. Jadi harus. Nah, itu bantuan apa aja tuh Bang yang dikasih sama TBM? Nah, kita tuh kemarin open donasi. Mulai dari uang, pakaian maupun bahan makanan itu. Jadi nanti setelah terkumpul kita lakukan penyortiran lalu kita kirim ke lokasi. Kirim ke lokasi berarti ada penanggung jawabnya di sana? Iya, nanti dari kita, dari TBM, kemarin kebetulan kita collab sama anak BEM buat turun juga. Nah, jadi kita sama-sama berangkat ke sana, kemudian kita buat koordinasi nih sama pihak setempat, pihak pemerintahan setempat seperti kepala desa. Iya. Berjalan lancar tuh Bang, alhamdulillah. Syukurnya alhamdulillah jalan lancar. Alhamdulillah. Terus pengen nanya sih Bang, penasaran aja gitu. Kan Abang berarti baru menjabat menjadi ketua. Iya. Kalau boleh tahu bulan apa tuh Bang? Seingat aku ini kemarin terpilihnya bulan November akhir. November akhir. Iya. Berarti udah November, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan ya? Iya. Udah hampir 1 semester ya? Hampir setengah tahun. Iya. Nah, Bang,
pengen tahu nih kami suka dan duka menjadi ketua, bukan ketua sih ya. Abang dulu anggota dulu kan berarti sebelum Iya, ketua? anggota dulu, lalu terpilih menjadi ketua. Nah. Kebetulan sebelumnya aku wakil. Oh, sebelum wakil, Iya. naik jabatan nih jadi ketua. Iya, Oke, iya. oke. Nah itu Bang, apa namanya menjadi anggota dan kan pasti ada tuh perbedaannya jadi anggota sama jadi ketua di TBM. Itu apa sih Bang suka dukanya yang gak sukanya dulu deh, boleh kali ya? Yang Ya gak akhiri suka. dengan yang baik, ya boleh dengan yang buruk. Kalau nggak sukanya mungkin kita harus kayak mengorbankan waktu kita buat misalnya ini TBM gitu kan, kita harus membagi waktu gitu, entah itu mulai dari kuliah, terus organisasi, istirahatnya juga. Misalkan kalau kita ada kegiatan tuh, nah kita tuh harus pandai-pandai lah kayak ngebagi waktu kita. Misalnya pagi ini ada kuliah, lalu sorenya ada kegiatan TBM, itu tuh kita harus datang gitu. Untuk kegiatannya itu seberapa sering sih Bang? Untuk kegiatan TBM, nah kita tuh tiap bulannya ada kayak nge-plotting tanggal, kira-kira di bulan ini nih kita mau ngapain gitu. Jadi nanti dari tiap departemen di TBM kita tanyain tuh satu-satu, guys kita bulan ini mau ngapain gitu, bidang ini mau ngapain gitu. Nanti kita sepakati tanggalnya, lalu kita laksanakan kegiatannya. Ada plottingan tanggal berarti ya Bang? Iya. Tiap bulan tuh. Soalnya di HRS juga ada plottingan tanggal. Berarti di TBM ada kayak departemen atau bagian-bagiannya Bang? Iya ada. Apa sebutannya? Departemen juga? Kalau kami nyebutnya departemen. Departemen. Ya. Apa sih Bang? Aduh. Oke, sampai mana tadi? Sampai Plottingan tadi ya. pelatihan. Itu departemen juga sebutnya. Ada apa aja tuh Bang kira-kira? Kalau di kita, TBM itu ada mulai dari departemen internal, eksternal, kaderisasi, kemudian ada departemen pendidikan dan pelatihan, lalu kemasyarakatan, terus ada juga bidang kesekretariatan, infokom. Ya, mungkin itu bidangnya. Kayak beberapa gitu ya. Salah beberapa bidang. Oh berarti sedikit Bang, nggak terlalu banyak. Iya, ada internal, eksternal juga. Gitu. Oh dibagi lagi. Iya. Ya. Paham. Lagi Ale mau nanya nggak? Udah, emang apaan? Udah. Nah itu, terus yang sukanya apa Bang? Tadi? Kalau sukanya tuh kita jadi makin dikenal orang itu udah pasti kan. Terus bisa kenalan dengan dosen, dekat dengan dosen. Terus kita jadi tahu kalau mau bikin kegiatan tuh alurnya begini loh gitu. Perizinan di kampus begini gitu. I see. Kayak hal yang kita tidak dapat di luar bisa kita dapatkan di organisasi gitu. Bener, jadi selain kuliah kita juga berorganisasi, belajar Iya. kerja sama orang, belajar betul. kepemimpinan. Sebagai ketua nggak gampang kan Bang? Sebagai ketua kan? Iya. Sangat banget. relate. Tidak gampang menjadi ketua teman-teman. Jadi kekurangan dan kelebihan ketua gimana pun itu semoga dapat diterima sama anggota-anggotanya ya Bang ya. Abang mengharap seperti itu kan? Iya, wajib sih, harus sih. Aduh agak dalam nih pembahasannya. Ganti. Nah Bang, kalau secara umum nih kita boleh move ke tim medisnya aja, topik tim medis. Oh, boleh. Tidak boleh. di TBM-nya. Boleh. Oke. Jadi menurut Abang pribadi aja ya nih. Tim medis tuh deskripsinya seperti apa sih Bang? Kalau tim medis ya. Kalau tim medis itu kan kita sebagai tentunya kan kita kan sekolah dulu nih, biar dapat kompetensi buat jadi tenaga medis. Nah, Betul. kita sebagai tenaga medis tentu punya tanggung jawab buat nolong orang nih yang perlu ditolong gitu. Misalnya ada pasien yang mengalami kejadian tertentu, itu tentu kita sebagai tenaga medis harus membantu mereka. Gitu. Berarti tenaga medis ini harus dengan rela ya menolong, entah itu dibayar ataupun tidak. Abang setuju gak kalau misalnya tenaga medis itu harus dibayar? Ini relatif ya jawabannya ya. Oke, udah apa. Ini kan tergantung pendapat. Ya, mungkin tiap orang tuh punya pendapat tersendiri terkait hal tersebut. Mungkin ada yang kan kita tenaga medis kan tentu itu suatu pengabdian kan. Kita tentu kalau misalkan kalau dari aku ya, kalau tentu ada hak, ada kewajiban. Nah, di situ relatif ya kalau aku mau jawab ya. Relatif sih kalau aku mau jawab. Jadi sebenarnya abang mau skip nih pertanyaan ini. Boleh. Rizky ada ya
pertanyaannya. Ah, Kalau Alena sendiri, menurut Alena, tenaga medis itu harus dibayar atau tidak, atau ya seikhlasnya aja gitu? Mungkin lebih ke kayak ke pribadi masing-masing sih Kak. Kalau saya sendiri suka menolong orang, terserah orang itu maunya nanti gimana, mau dibayar Yakin. atau enggak. Karena saya juga apa ya, ikhlas. Wah, alhamdulillah baik sekali. Tapi kalau kondisinya kayak di COVID-19 waktu itu lagi hektik-hektiknya, mau nggak dibayar? Kak, itu kan hektik banget dan parah banget ya Kak. Iya, itu juga ancamannya nyawa ya Kak. Mau dibayar. Mau dibayar. Kita tidak ini ya, emang kebutuhan juga Iya. kan. Itu kan suatu profesi ya Bang ya. Nah terus aku mau nanya nih Bang, kan waktu itu ada isu yang waktu demo, udah lumayan lama tuh isunya ya. Nah yang tim medis bahkan itu ada videonya. Kalau Abang ada lihat itu ada videonya, tim medis kita tuh tim medis mereka di Malang tuh diserang sama beberapa aparat, oknum, tidak semua, Iya. oknum diserang, dan ada beberapa wanita yang dilontarkan kata-kata tidak menyenangkan Bang, Oh, iya. seperti kalau bahasa baiknya wanita murahan. Nah mereka menyebutnya kata lain gitu. Itu kan nggak enak banget ya didengar. Terus yang tim medis diserang juga nggak banget deh kayaknya, dan hukum pun udah menetapkan kalau itu nggak boleh ya kan Bang, hukum internasional malah. Nah gimana tuh pandangan Abang sebagai anggota tim medis ketika Abang amit-amit nauzubillah min zalik ada di posisi seperti itu? Kira-kira menurut Abang gimana? kalau menurut aku, kalau buat tenaga medis nih, kalau misalnya ada kejadian seperti itu sangat nggak banget sih, nggak boleh diserang itu. Bahkan tadi udah disebutkan juga buat hukum internasional. Misalnya ada perang nih, perang. Misalnya. Terus, dalam kondisi perang itu tenaga medis tuh itu nggak boleh diserang. Tenaga medis tuh. Jadi mau dimanapun ketika terjadi perang itu nggak boleh diserang. Dimanapun kondisinya. Karena ini kan Bang, karena mereka membantu, bahkan yang apa ya, mereka tuh nggak ikutan perang gitu, mereka cuma membantu untuk mengobati. Iya. Maksudnya udah membantu mengobati serang lagi kan, apa deh gitu loh. Nah, terus iya sih, menurut Alena sendiri gimana? Yang Menurut Alena, kalau misal Alena nih jadi anggota tim medis, misalnya Alena masuk TBM, terus ada suatu kejadian demonstrasi segala macam, terus Alena diserang. Ya, Marah gak? marah sih Kak, banget marah. Marahnya Karena gimana? saya kan pure untuk nolongin orang nih. Kenapa kok diserang sayanya? Iya kan? Iya, kalau saya di posisi tim medis tersebut. Nah kita aja bukan di posisi Iya. mereka tuh merasa marah gitu kan? Kayak ngapain coba diserang gitu kan? Iya. Kayak, kita ngapain gitu? Yang anarkis kan demonstran gitu. Dan itu juga ya mereka memperjuangkan hak suara mereka. Terus ada juga kami mau bahas isu nih Bang, isu yang apa sih yang dokter? Waduh, isu apa nih? kami mau kaji isu terus sih Bang. Oke. Jadi seperti yang kita semua tahu ya, sudah ada isu yang beredar, bahkan aduh gak enak banget lagi ngomonginnya, yang isu dokter itu. Oke. Yang dia kuliah di disebut makanya apa itu inisial P, well know. Jadi menurut Abang ya, kasusnya ini Abang tahu kan? Ya, Abang tahu. udah tahu Ya. banget lah pokoknya kasusnya. Nah itu tuh apa sih pandangan dari Abang sendiri? Pandangan Abang dulu lah. Oke, pandangan apa nih? Oke. Tentu karena di sini aku kebetulan juga sebagai mahasiswa kedokteran, itu mungkin bisa dibilang oknum lah gitu. Kita di kedokteran itu kebetulan diajarin tuh yang namanya mata kuliah bioetika. Kalau di alma mater sekarang nih di Untan itu kita diajarin mata kuliah bioetika. Terus gimana sih kita terhadap pasien, bahkan kita terhadap hewan coba pun diajarin tuh etikanya Iya, gimana. betul. Farmasi juga ada tuh kode etik terhadap Iya, hewan uji betul. kan.
Kalau dari aku sendiri, enggak sih, enggak banget sih. Kalau itu mungkin bisa dibilang bukan kelam ya, nggak tahu lah. Bukan kelam lagi, itu Iya. udah traumatized banget sih Bang. Jadi kita as a woman ngerasa kayak, aduh, bukan tidak percaya sih. Mungkin kita tahu itu hanya oknum. Cuman kan orang-orang awam nih Bang. Jadi kisahnya nih Bang ya, cerita sedikit. Si kasusnya itu dia kan anak perempuan, anak dari pasiennya. Iya betul. Anak perempuan kan, pasiennya tuh lagi butuh donor darah ya, donor darah kan. Nah, butuh donor darah, anaknya tuh cocok. Terus anaknya cocok, jadi didonor lah. Terus si oknum dokter ini apa namanya, anestesi. Iya. Melakukan izin anestesi ya, melakukan izin anestesi yang mana itu boleh nggak Bang kalau dokter melakukan izin anestesi? Nah, konteksnya ini kan mau donor kan. Kemarin donor darah. masa sih gitu kalau mau mungkin dia tuh mau ngelakuin yang namanya uji kecocokan cross match kalau di kami namanya itu ngapain coba kalau harus di anestesi gitu. Apa kaitannya gitu? Nah itu. Terus habis itu. Nah, kalau dari aku sendiri sih ya nggak make sense sih kalau mau ngelakuin Donor uji darah. kecocokan lalu malah di anestesi gitu. Karena ini kan apa namanya, orang kita nih, kalau kita kan anak kesehatan tahu, tapi itu kan orang awam ya Bang ya. Iya. Dia kan nggak tahu kalau misal harus di anestesi, harus apa. Mungkin si alasan si oknum tersebut bilang anestesi supaya nggak sakit gitu segala macam ya. Orang percaya aja dong ya kan Bang. Sedangkan di etika kita juga sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, kita tuh harus menimbulkan rasa kepercayaan kepada pasien kan, supaya mereka percaya sama kita dan tidak berobat ke alternatif lain. Enggak. Atau alternatif lain mungkin dibutuhkan kalau ketika medis sudah tidak berguna, sudah tidak bisa menolong begitu. Jadi dari aku juga, aduh, dan itu tuh dia udah dihukum kan Bang? Udah Iya, Pak, sedang udah diproses dijeblosin. sekarang. Nah itu kalau nggak salah belum ditentuin ya berapa tahun penjaranya. Kalau itu aku belum sempat ngikutin lagi setelah kejadian tersebut. Kami ada ngikutin. Sebentar. Aku pun kemarin udah sempat diproses sama pihak kepolisian setempat gitu juga. Kalau yang bersangkutan ini pas kasusnya lagi viral tuh udah 2 bulan kalau nggak tahu. Saya ingatku kalau nggak salah gitu. Udah diproses berarti kan? Emang udah diproses, cuman ketetapan sidang berapa tahun itu belum gitu ya. Itu dia masih ditahan. Semoga diberikan hukuman yang setimpal. Karena korbannya bukan cuma satu. Korban bukan cuma satu Bang. Tahu kan? Abang baca beritanya nggak? Iya. Korban bukan cuma satu. Udah ada 2 lagi kan yang nyusul. Tahu tuh. Kita tentu misalkan sebagai orang awam nih, tentu ya percaya dong kepada dokter. Kan ada tuh tipikal kayak pasien, oh ya udah dok, gimana baiknya aja, yang penting kita sebagai pasien bisa sembuh gitu. Jadi tentu kita jangan merusak kepercayaan si pasien terhadap kita dong. Bener banget tuh. Karena kan ini ya, apa namanya, ya pasien apa sih mau yang terbaik lah pokoknya buat sembuh. Bahkan bukan hanya ke dokter, ke nakes yang lain kayak farmasis, perawat. Betul. Gitu. Jadi kayak sebagai nakes ya, ini bukan hanya untuk dokter. Karena guru besar farmasi juga ada yang melakukan seperti itu. Oknum juga, oknum. Kita nggak sebut deh universitasnya, tadi kan agak keceplosan dikit, mungkin di bip, boleh kali ya di bip, atau tim editing kalau di bip yang tadi tuh. Nah ini guru besar farmasi nggak ada kok Bang, dari farmasi. Nah itu tuh dia bukan memperkosa tapi melecehkan. Melecehkan. Boleh nih Alena ceritain nih gimana tuh yang melecehkan. Jadi dia tuh ada kayak bikin kelas di luar kampus. Jadi kayak apa ya? Kesannya tuh kayak bimbingan di luar jam kampus. Nah ternyata di situ si oknum ini melakukan tindakan seksual. Berapa orang tuh? Itu sekali pertemuan tuh berapa orang? Sekitar 5 ya. Oh banyak. Totalnya tuh ada 13 korban kalau tidak salah. Nah korbannya aja 13. Iya, korbannya 13. Ada
sebenarnya tepatnya kita nggak tahu ya. Iya. Sekitarnya juga kita nggak tahu. Benar. Cuman ada lah dia mengadakan bimbingan di luar kampus. Terus ada yang di kafe, semi kafe kan? Ada juga di rumahnya Kak. Bahkan di rumahnya bang. Oke. Buat apa gitu maksudnya? Kan sudah ada kampus yang menyediakan fasilitas nih gitu. Kenapa tidak digunakan dengan baik? Dan ya itu jadinya. Jadi gimana Len yang tentang guru besar farmasi yang melakukan pelecehan? Tunggu Kak. Ini nih solusinya atau apanya Kak? Apapun yang ada di kajian kita. Oke. Jadi yang saya baca sih si oknum ini kayak selama bimbingan di luar jam itu dia kayak memberikan sentuhan-sentuhan fisik. Oke. Nah itu tuh mereka mungkin merasa kayak oh ini guru besar nih, jadi kami nih takut untuk kayak melaporkannya. Jadi mungkin dianggap kayak ya biasa aja gitu. Padahal itu udah melenceng. Oke. Tuh Kak. Itu bimbingan apa tuh? Skripsi kah? Sepertinya iya, tapi ada juga yang kayak kelas di luar Oke. kampus kayak gitu bang. Kelas di luar kampus. Iya. Kelas di luar kampus. Iya. Oke. Cukup kah? Kayak Orang nggak Iya. satu kelas kan nggak mungkin dikit dah sih bang? Atau dia kayak kelas SP gitu semester pendek? kayaknya enggak sih Kak. Kayak emang apa ya kayak bahasa Kelas les kayak kelas reguler? Bimbingan mungkin, bimbingan, les. Bimbingan lah, bimbingan. Les. Les. Bisa dibilang les. Tuh kalau bimbingan paling bimbingan ini juga ya kayak bimbingan apa? Mungkin ada yang bingung pas pelajaran mungkin bisa jadi. ini tuh tempatnya ya di rumah pribadinya si guru besar ini. Oke. Itu udah lama, berapa lama? Aku kurang mengikuti kalau yang ini. Kalau yang berapa lama tidak di-spill ya bang di berita. Tapi yang baru-baru ini sih. Beritanya baru-baru ini. Karena memang kalau korban tuh itu mereka tuh butuh waktu buat speak up gitu. Entah itu dari rasa takut atau satu dan lain hal yang nggak bisa disebutkan itu. Bener. Nah itu sebenarnya bukan hanya nakes ya bang ya, dosen juga kan harusnya bukan dosen, guru besar farmasi tuh itu udah bukan dosen biasa lagi kan jatuhnya, guru besar loh gitu. Masa sih melakukan hal yang tercela seperti itu? Iya, Atau ini efek ini ya bang ya, semakin kan ada tuh kita mendengar semakin tinggi tahta, semakin dia berbuat seenaknya. Iya. Dan semakin dia Itu tidak takut. oknum. Sorry, karena sorry bang, maksudnya oknum, tidak semua. Of course tidak semua. Iya, gitu. betul. Nah, terus bahkan pelecehannya sebelum COVID udah pernah. Oh iya? Wow. Beritanya baru-baru kan tapi? Iya, mungkin karena Tuh. Nah ini nih yang di X akun dari akunnya nggak usah nanti disensor bahaya. Nah jadi karena di postingan asumsi nggak dijelasin bentuk pelecehannya apa, ada yang tangannya dielus-elus, tangan dia masuk ke kerudung terus ngelus-ngelus rambut, cium pipi sampai dengan alibi ngejelasin tentang cancer, tentang breast cancer. Sebenarnya rumornya udah lama jauh sebelum COVID, tapi ya cuma lewat aja. Oke, nah. Berarti yang sebelum COVID itu rumor. Orang Baru terbukti sekarang. iya seperti Ya. ada yang melapor pasti. Oke, nah Ada tentu, yang melapor. nah tadi tentu si korban ini kan butuh waktu gitu buat buat punya keberanian buat speak up gitu. Benar. Karena kan itu kan jabatannya tinggi. Oke. Karena kan orang kan pasti mikir yang mahasiswa ini, aduh apa aku nanti didengerin ya sama orang-orang. Tentu kasus kayak gini nih ya mungkin bisa dibilang seperti gunung es gitu. Gimana tuh bang gunung esnya? Jadi yang kasusnya yang tidak diketahui itu banyak, tapi yang terekspos, yang Hanya sedikit. ketahuan itu cuma sedikit, segelintir gitu ya tadi. Tentu buat si korban ya nggak mudah gitu. Bener, itu traumatisnya parah sih. Iya. Bisa dipegang. Iya, Aduh nggak bisa bayangkan. Terus ada juga nih
lanjutan dari yang tadi ya. Gak ada yang berani ngeblow plus yang tahu cuman dikit. Nah, jadi 15 korban itu yang disebutin resmi, tapi sebenarnya masih banyak lagi karena pas aku maba tahun 2017 si pemilik akun ini pas maba tahun 2017 dia masih maba tuh. Ternyata ada temen yang udah denger rumornya. Pas 2022 baru ada yang berani maju walau sempet dibungkam sama fakultas yang ngeviralin. Dibungkam. Hebat. Iya, makanya itu. Mahasiswa tuh takut melapor atau orang-orang kecil ini takut melapor karena itu tadi. Iya. Aduh, apakah akan didengar, apa bakal dibungkam karena ya we live in Indonesia gitu loh. No viral, no justice. Ya iya, betul sekali. Terus juga nih, mahasiswa yang jadi korban beliau itu udah kebanyakan anak-anak pinter dan anteng karena korban kalau gak anak bimbingannya ya anggota kelompok research cancer tuh tadi, dimana beliau jadi ketua. Jadi kalau di farmasi itu ada itu apa namanya? Penelitian dosen nih kayak PKM dosen. Nah, mungkin si mahasiswa itu ikut ke penelitian dosen tersebut kan. Itu kan bimbingan, dia sebagai ketua of course banyak briefing dong kan, banyak pertemuan. Terus jadi ya mungkin itu saat itu kejadiannya. Nah, apa tuh Pi? Beliau juga lumayan punya nama di kegiatan agama. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oknum ya Kak? Ini Oknum. Jangan sampai banyak oknum seperti ini. Cukup dah, satu lah, cukup lah. Aduh ya Allah. Ini ya keagamaan loh. Keagamaan loh. Gimana Len? Sedih. Dia harusnya malu sih Kak. Malu lah. Tapi kayaknya udah hilang. Udah hilang sih kayaknya, dia lebih kepengen. Karena udah yang dia lakuin tuh udah parah banget. Kenapa ya kasus pelecehan, kasus ini tuh sering terjadi? Dan itu balik lagi hanya oknum dan juga sedikit yang terpublis itu. Iya benar. Nah kebanyakan yang dibuka itu tadi karena beberapa tingkat jabatannya itu. So far ada nggak abang kayak denger desas-desis lah ya, bisik-bisikan tetangga yang melapor ke Satgas gitu? Ada. Dan kebetulan si pelaku juga udah dikeluarkan. Oh sudah ada berarti di sini? Mungkin aku sensor aja ya. Yang aku tahu tuh di bip. Nah, jadi korban melapor dan kebetulan pelaku udah dikeluarin. Syukurlah. Dari kapan sih Satgas tuh bang? Kalau seingat aku tahun lalu, awal aku maba tuh udah ada sosialisasi gitu. Jadi kita tuh diminta buat ngikutin. Kalau kemarin aku disuruh ngikutin modul gitu, bukan modul sih, kayak kita di universitas gitu kan, kayak ada web nanti dari, kalau aku kemarin dari jurusan tuh mewajibkan buat ikut. Nah kita mengikuti modul itu, kita baca terus isi post-testnya gitu. Nah terus juga ada sosialisasi di dalamnya gitu. Bukan modul kah berarti bang? Bilangnya ya bukan modul juga sih, kayak semacam kelas. Buku kecil kah? Bukan, kayak ada kelas kayak apa ya, bisa dibilang kelas online lah, bukan kelas online sih, kayak classroom. Kayak BK-nya gitu kan? Ya kayak classroom lah gitu, kita masuk di classroomnya ngerjain tugas-tugas. Itu berarti pelaporannya hanya untuk seksual kah atau ada untuk pembulian? Pembulian juga, dan segala bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan aja nih? Iya. Kalau yang tidak mengenakan apa gimana? Verbal? Nah kalau itu aku kurang tahu juga. Ya siapa tahu kalau verbal kan banyak kan bang, bulian verbal atau dan kalau udah masuk ke ranah pembulian itu ya bisa dilaporin. Berarti bisa tuh kalau ada ya teman-teman yang merasa terancam atau merasa tidak enak di perkuliahan, boleh lapor langsung ke Satgas. Infonya gimana? Silahkan cari tahu sendiri. Nah teman-teman, jadi ada fakta lapangan nih di lapangan di Indonesia. Survei dilakukan pada 79 kampus di 29 kota di Indonesia dan diperoleh data sekitar 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan dengan alasan menjaga nama baik kampus.
Jumlah korban kekerasan seksual pada perempuan mencapai 90% Wow. dan sisanya 10% terhadap laki-laki. Wow. 90%. 90% loh pada perempuan. Kan abang nih kan ini ya bang, aku pengen tahu sih pandangan abang sebagai laki-laki. Kan ini kan berarti 90% terhadap perempuan, pasti mayoritas yang melakukan laki-laki dong. Iya. Nah abang sendiri kalau misal menghadapi ada nih tahu kasus seperti itu, abang bakal kayak gimana? Aku ini mengalami atau gimana nih? Bukan mengalami, abang tuh amit-amit ya, misal teman abang melakukan itu, abang tahu, tapi si korban ini nggak berani ngelapor, tapi abang tahu itu terjadi dan teman abang nyuruh abang diem ya, jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Oke. Nah abang bakal gimana tuh? Kalau aku sih ya kasihan dong sama korban, tentu ya kita bakal ngebantu korban dong. Nggak mungkin kita kayak si korban mentang-mentang dia kawan lalu dengan alasan teman tadi kita nggak nolong korban gitu ya. Nggak make sense sih, jahat sih. Karena kan korbannya merasa terancam kan, perempuan pula. Tapi ya itu balik lagi guys, pelecehan tuh bukan hanya terhadap perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga merasakan pelecehan gitu. Jadi ya hidup damai aja lah sebagai manusia, apa gak bisa teman-teman? Kita nih hidup sekali doang, kalau nggak usah buat masalah apa boleh gitu loh, saling menjaga, nggak usah yang dikit-dikit pengen pegang, dikit-dikit pengen apa gitu kan. Apa sih? Ada apa ya, cobalah buat nyari hobi gitu. Buat menyibukkan diri dari segala hal negatif. Nah abang punya hobi? Abang? Ada, nah, jadi kebetulan aku entah kenapa akhir-akhir ini menjelang koas gitu muncul hobi aku. Apa tuh? Apa ya, kayak hobi moto, lalu nerbangin drone gitu. Sangat random gitu. Suka abang berarti apa namanya? Foto-foto? Iya, jadi baru belajar sih. Jadi kayak buat menyibukkan diri lah gitu. Itu ya lumayan lama aku. Gimana sih cara menjaga diri kita dari segala hal negatif? Ya udah, kayak cari hobi, cari hal positif yang bisa dilakuin gitu. Supaya tidak terjerumus hal-hal negatif. Ada ya banyak bang. kok hal yang bisa kita lakuin di dunia, hal yang baik gitu. Bener, apalagi kita mahasiswa, kita generasi emas, jangan sampai dirusak sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena hal seperti tadi, kasus seperti tadi tuh traumatisnya parah. Iya, betul. Dan umur yang korban pemerkosaan itu kan 21. Sayang dong, masih muda. Makanya. Aku 20 lagi. Abang 21 ya? Aku 22. Oh, udah 22. Gitu. Nah, abang juga ini kan mungkin banyak yang belum tahu, abang ini ternyata mantan, bisa dibilang mantan ya bang? Ya, mantan anak farmasi. Iya betul. Mantan anak farmasi. Dan sekarang sudah menjadi mahasiswa kedokteran. Dan sebentar lagi mau koas ya bang? Iya, tahun depan, insya Allah. Semangat ya bang koasnya. Yeay. Selamat dong udah mau koas. Berarti kalau ada dari koas tuh berapa, udah lulus gak bang kalau koas? Nah, kita tuh kan kalau di kedokteran mulai semester 4 itu kita udah boleh nyusun proposal penelitian. Nah, kebetulan aku kemarin semester 4 udah nyusun. Kemudian kita setelah nyusun di semester 4, kita ada tuh teman aku juga yang sempro dan seminar proposal dan seminar hasilnya tuh di satu semester, di semester 5 gitu. Nah, asalkan SKS-nya cukup. Nah, kita di kedokteran kalau semester 4 sempro, semester 5 seminar hasil. Ada juga yang semester 5 seminar proposal dan juga seminar hasil. Lalu ada juga tuh yang semester 5 seminar proposal, semester 7 baru seminar hasil. Panjang ya? Oh, karena dia nunggu periode ya bang? Ya, periode SKS-nya pembukaan. cukup atau enggak. Nah, setelah kita seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan semua modul itu udah selesai, barulah kita wisuda. Wisuda esket, sarjana kedokteran. Nah, dari esket tuh baru masuk ke koas. Nah, dari koas tuh baru dapat gelar DR. Nah, kita setelah koas itu kan 2 tahun tuh kalau di Untan, di FK ini gitu kan, FK Untan. Nah, beda-beda. Harusnya sama di tiap FK itu 2 tahun. Berapa semester? 24 semester. Lalu barulah setelah koas kita wisuda lagi mendapat gelar dokter. Itu kita masih belum boleh melakukan praktik. Oh, belum. Belum. Kita masih harus internship 1 tahun lagi. Barulah kita boleh praktek dengan gelar dokter tersebut. Oh,
kalau kerjanya berarti nggak boleh. Kerjanya berarti boleh, tapi belum boleh praktek. Kerja juga nggak boleh kita. Jadi kita selama internship itu kita juga masih di bawah pengawasan guru-guru kita yang udah dokter. Berarti harus wajib ya ambil intensif lagi Iya, supaya bisa cemplung ke dunia Iya. kerja. Itu berapa tahun totalnya itu jadi? 3,5 tambah 2 tambah 1 berapa tuh? 6,5. 6,5. Iya. Hampir 7 tahun. Wow, panjang ya perjalanannya. Yang lain udah S2, kami masih S1 gitu. Iya. Oh, berarti itu masih S1 dan babat-babat bobotnya ya. Iya, betul. Berarti kalau S2 itu spesialis apa? Nah, kalau spesialis itu S3 apa? beda dengan S2. Jadi kita setelah wisuda nih, setelah menjadi dokter itu bisa nih diberi pilihan apakah mau mengambil S2. Kita tuh dokter bukan cuma klinisi. Jadi dokter tuh ada dokter trainer yang terjun di dunia bisnis, kemudian ada juga dokter yang bekerja di lab gitu. Dokter peneliti, kemudian ada juga dokter yang terjun di dunia penelitian, maksudnya di klinisi gitu, dokter yang berpraktik gitu. Terus ada juga dokter yang terjun di dunia hukum gitu. Jadi, jadi guru-guru kami pun gelarnya macam-macam. Ada yang sarjana hukum juga, ada yang ambil hukum kesehatan, ada yang terjun di dunia bisnis, juga nge-lab gitu. Aku baru tahu juga pas kuliah di kedokteran gitu. Oh ternyata ada loh dokter yang gitu. Berarti ada pengelompokan lagi khusus gitu ya Bang? Tergantung peminatannya kemana gitu. Nah Abang sendiri gimana? Kalau aku mungkin ke arah klinisi dan juga ini ya usaha kali ya. Oke. Jadi dokter klinisi, dokter trainer gitu. Semangat Abang, semoga bisa mencapai tujuannya. Dapat tepuk tangan dan dapat juara. Dapat ini sedikit. Mohon maaf ya Bang tadi. Gak bisa diajak kerja sama banget, gak boleh kena angin dikit, sensitif banget. Lagi dah Elena. Kalau dari Abang ada enggak? Dari aku Kita apakah yang lain? mungkin ya pesan-pesan tadi ya kali ya. Kalau kita tentu sebagai mahasiswa itu kan ya khususnya ya bukan cuma mahasiswa sih, kita menolak lah ya namanya kekerasan seksual gitu. Dimanapun itu, nggak cuma di kampus, baik itu di lingkungan kerja dan lingkungan lainnya gitu, lingkungan masyarakat gitu ya. Ya tentu kita menolak dong yang namanya kekerasan seksual gitu. Betul, setuju banget. Apa mungkin mereka ngelakuin itu karena kesepian kali ya? Yang itu ada istri gak sih? Udah ada kan? Bosan apa? Nggak tahu ya. Apa bah? Abang udah punya pacar? Enggak. Oh, enggak mau pacaran. Ya nggak tahu sih. Nanya aja, nanya aja biasa. Kayak ya udah nggak mau, bukan nggak mau sih Belum ya. ketemu. Mungkin. Belum ketemu. Mungkin nggak pengen ke distrak dulu Bang. Ya salah satunya aku pengen fokus dulu gitu. Bagus. Tuh, gak boleh pacaran. Wah. P coret di lingkungan kita tuh bukan dilarang parkir, dilarang pacaran. Jadi gak boleh pacaran, gak bercanda sumpah bercanda. Bercanda sumpah. Pacaran jangan. Bercanda ini bercanda. Nah, gitu sih. Terus berarti kalau cita-citaan belum nih? Belum. Alena ada dak? Nggak ada. Ada dak. Bohong, ada dak. Nah, yang kemarin yang guncingan? Itu yang mana lagi tuh? Yang mana lagi? Enggak ada ya kalau bisa. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misal cita-citaan asal saling support gitu kan. Jangan sampai dapet yang kayak Yang toksik, tidak yang larang-larang mengenakan. gitu kan. Iya apalagi ngelarang-larang apa banget gitu. Siapa coba? Allah siapa gitu. Gitu. Terus berarti Abang nih emang lagi fokus aja ke diri sendiri, kesuksesan sama hobi ya Bang? Iya, berusaha mengalihkan pikiran lah gitu. Salah kalau- satunya dari tadi. Hobi itu ya. Nah kalau ini Bang, kalau misal circle di entah lingkungan kedokteran atau di lingkungan FK ini, di organisasi, dan Abang sendiri nih punya nggak circle yang erat banget? Iya, kebetulan aku juga punya beberapa teman dekat gitu. Beberapa teman dekat ya buat diajak belajar, diskusi gitu, buat nanya-nanya. Terus ya kebetulan juga buat jadi support system gitu. Dan kebetulan juga ya mereka semuanya juga cowok gitu. Semuanya cowok.
Kalau apa? Kalau misal temenan beda jenis, temenan Ya nggak beda apa-apa, gini, nggak apa-apa. gender gitu nggak Nggak apa-apa, apa-apa. aman-aman Aman aja ya. saja. Kan ada tuh yang, aduh enggak gitu. Ya itu Nggak sih tergantung orang ya. Aku nggak bisa juga. Gimana gitu. Iya sih, tapi tergantung kepribadian ya. Mau dia cakep ganteng, kalau misal nggak punya sopan santun, nggak punya etika yang baik, nggak. Buat apa coba gitu kan? Iya. Kalau nggak sopan buat apa gitu. Circle udah, percintaan udah, kita ulik nih Bang Iqbal. ada yang mau ngulik, abang? Ada. Ada yang tertarik? enggak ya. Tertarik berbagi ilmu, berbagi pengalaman, enggak. Jangan ambigu. Oke, gitu sih. Kalau dari abang gimana nih bang? Udah ngobrol 45 menit nih. Wah nggak terasa ya 45 menit ya. Iya sih jujur ya. Kirain bakal lama gitu. Oh 35? Oh 43. 43. Ya udah lah, mirip-mirip. Tipis. Tambah dikit. Gitu. Nah, bentar ya aku mau makan itu. Makan dulu. Oke, kemana? Sekarang semester berapa? Sekarang semester 3. Oh semester 3. 4. 4. Iya, amit-amit gak naik ya Allah. Semester 4. Oke. 2 6. 6. 4 2 6. Lengkap ya? Iya. Langsung semester. Kalau di farmasi banyak nggak sekarang semester di semester sekarang praktikumnya? Kami nih semester 2 yang banyak. Semester 2. Iya. Berapa tuh? 6. Seminggu. Ada 6 praktikum dan 6 praktikum. minggu. Oh ya, kayak biokimia kan? Iya. Oke. Dan full laporan. Tulis tangan kan? Sekarang sih enggak ya, Bang. Oh, udah ketik. Ada yang masih beberapa itu tulis tangan, tapi itu sedikit. Iya. Tapi udah lebih banyak ketik sekarang. Kalau zaman aku keriting tangan. Asli lah bang. Itu waktu kami zaman maba tuh. Keriting tangan. Dengan beberapa tugas lainnya gitu kan. Terus apa ya? Kalau farmasi tuh sebenarnya enak, praktikumnya seru banget kan. Kedokteran juga gitu kan. Iya, Praktikumnya seru banget. Kuliah, praktikum. Cuman yang nggak serunya laporannya. Apalagi yang tulis tangan. Apalagi yang tulis tangan. Semoga kakak Aslep mendengar keluhan kami. Semoga Asdos mendengarkan. Aku juga Asdos sebenarnya. Tapi kalian enggak kok, kalian tulis tangannya nggak banyak, tenang, padat aman. Apa ya? Kalau sebenarnya tulis tangan tuh enak sih, maksudnya kalau misal kita tulis tangan lebih masuk ke otak. Iya, gitu. selain itu buat mengurangi ya plagiarisme juga. Iya, karena kan nggak ada cek plagiarisme. Mau ceknya gimana ini? Di scan nggak bisa, tulisan kayak ceker ayam udah. Mau di scan nggak bisa. Pakai folio kah bang waktu itu apa? Iya, pakai folio kalau kami. Kan kami tuh ada pakai folio, ada pakai HVS. Ada dosen yang nggak boleh pakai tip X. Iya. Apa Kena dong. dong. Nggak boleh di tip X, harus margin sekian. Biar supaya Masih ada nggak rapi. sekarang kalau margin sekian? Masih tulis tangan. Itu supaya rapi kan margin. Cuman wajib dilampirkan. Iya, Di-highlight. wajib. Kadang itu juga sih yang bikin printer kita agak tek gitu. Karena kan lumayan banyak kan itu apa? Jurnal. Terus kalau nah, abang nih enakan dulu abang di farmasi berapa tahun berarti bang? 2 semester berarti setahun. Setahun. Nah, setahun abang di farmasi sama setahun abang di kedokteran, abang lebih suka di mana tuh? Oke, ini relatif ya kalau dari aku sendiri ya. Ini tergantung apa ya, bisa dibilang minat lah gitu, minat kita di bidang tersebut gitu. Kalau misalnya kita enak menjalaninya, tentu ya kita bakal condong ke arah yang enak tersebut kan. Kalau dari aku selama setahun itu sama sih menurut aku tanggung jawabnya. Kalau kita di farmasi itu kan kayak nge-lab, kita tuh pertama apa ya, asistensi dulu kan, diajarin teorinya lalu nge-lab. Sama juga kalau kita di kedokteran juga yang berat itu beban belajarnya gitu, lalu juga beban kayak keterampilan klinis juga harus menguasai. Ya bisa dibilang sama lah gitu. Tapi yang membedakannya ya tadi ya minat kita gitu, yang membuat kita
berat atau enak menjalaninya tuh ya itu tadi. Iya loh, kayak berat sih di farmasi, di kedokteran, di keperawatan Iya. gitu. Tapi karena ngeluh tetap. Abang ngeluh nggak? Ngeluh dong. Ngeluh dong, juga ya manusiawi sih. Ya. Kita Tapi jangan sampai ngeluh itu jadi alasan. menghambat, Iya, menghambat. ngeluh tetap, tapi ngerjain. Aduh, Iya. susah banget. Aduh, banyak banget tapi ngerjain. Tapi sambil jalan. Ngeluh tuh apa ya? Biar yapping aja sih, biar kupingnya ada yang dengar gitu. Stres sih kalau nggak ada. Ya abang kalau misal nugas tuh sambil dengerin musik, dengerin apa, podcast bener. Kalau dengerin lagu musik gitu nggak konsen, jadi full hening tulis gitu. Oh, hening ya? Iya. Nggak ngantuk abang? Enggak. Wow. Jadi tiap orang tuh kan kebetulan punya kan yang namanya model ya gaya belajar Referensi pembelajaran masing-masing ya. Entah itu di tempat kamar gitu. Kalau Alena? Saya lebih cenderung ke denger musik sih Kak, sambil Nggak ikutan nyanyi kalau dengerin musik tuh. ikutan nyanyi tapi tetap fokus juga bisa. Itu lebih bikin Kok bisa ya? nggak bosan aja gitu. Kita masing-masing beda nih. Alena kan musik, Iya. abang hening kan. Ya. Kalau aku dengerin podcast, Oh, beda. aku dengerin orang ngomong, dengerin orang ngobrol, karena kayak ngerasa, aduh ada yang ngajak ngobrol nih, padahal ya enggak gitu, ketawa sendiri gitu. Daripada karena dengerin musik tuh itu tadi bang, ikut Distract. nyanyi, Okay. nggak konsen. Berarti bisa dong belajar di kafe gitu sambil dengerin musik Bisa. lewat orang gitu. Bisa, kadang nih meja ini satu circle ngumpul. Mereka ngumpul ngomong, ini aku sendiri. Terus mereka gibahin orang, aku ikut dengerin sambil nulis, ikut dengerin. Ketulis gitu. gak tuh yang diomongin? Oh, diserap di sini sih bang. Enak sih, makanya emang kalau aku pribadi emang lebih suka nugas di luar. Karena kalau sendiri tuh pertama ngantuk. Iya. Ya, kedua nggak apa-apa sih, pengen suasana yang rame aja. Kalau sendiri tuh, aduh lonely banget gitu, udah di kos sendiri. Iya kan? Dan hawa-hawa kos tuh hawa-hawa males jujur. Hawa ngantuk. Hawa-hawa ngantuk. Alina ngekos kan? Saya kontrak sama ibu. Iya, Tapi- sama kayak aku dulu. Oh. Tapi Ya itu tetap kayak kalau di rumah tuh kayak kok ngantuk, kayak kasur memanggil gitu. iya kan? Come to me baby, come to me gitu. Kalau abang? Kalau aku tinggal di rumah di Pontianak. Emang orang Pontianak asli? Aslinya aku dari daerah. Daerah apa tuh? Sambas. Oh, Sambas. Iya. Berarti bisa lah bahasa Sambas toh. Bisa lah. Aduh, ya ampun. Kalau aku sebenarnya bukan sini, Singkawang. Oh iya. Tapi bukan asli Singkawang. Nggak tahu sih sebenarnya asli mana. Bingung juga, mix ibu bapak tuh bingung sih. Karena kalau dibilang asli Singkawang juga logatnya bukan logat Singkawang. Wah, sama kan. Jadi begitulah suku di Indonesia. We live in Indonesia. Beragam suku dan budaya. Kita tetap harus toleransi. Wonderful Indonesia. Iya, betul. Selalu digunakan di berbagai acara ya. Wonderful Indonesia dengan tariannya itu. Tapi enak loh hidup di Indonesia. Apa Ya tuh kan? enaknya? Setuju. Bang, kalau kita nggak hidup di Indonesia, kita tidak bisa merasakan rendang, calo, apalagi makanan Indonesia. Cilok, sambal seblak, cireng. Mana ada di luar negeri tuh? Rendang di luar negeri berapa? 100 Wow. lebih. Tempe di luar negeri 30.000. Di sini udah gede aja 10.000. Udah lah. Di Indonesia tuh enak banget rempahnya. Ya kan bang? Yoi pasti tuh. Nah bang, apa punya makanan favorit gak makanan Indonesia tuh? Kalau aku random aja sih masuk gitu. Masuk ya, tapi karena emang enak ya guys bang. Iya, Apalagi kalau makanan pedasnya tuh pedas rawit. Kalau di luar tuh ini, dia tuh cenderung manis. Ya gitu aja sih untuk hidup di Indonesia. Ya, kita podcastnya gini-gini aja bang, receh. Iya. Gak berbobot amat, yang penting ngobrol gitu. Tapi ada beberapa fakta tadi ya, dan beberapa opini dari warga-warga sosial media. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Alena? Sudah, abang? Dari aku sudah tidak ada. Cukup ya. Mungkin kita selesaikan saja podcast kali ini. Makasih banyak bang karena udah mau datang dan menyempatkan waktunya di Terima sore kasih hari juga ini. udah mengundang aku buat datang ke sini. Sama-sama. Yeay. Podcastnya selesai.
ini episode 3 dan nextnya aku yang akan menjadi podcaster. So, jangan lupa like, comment, and Subscribe. down below ya. Dan komennya tuh harus yang apa sih? Pokoknya dan boleh juga nih, oh Bang, boleh dong spill sosmednya Bang. Oh ya, kalau aku Instagramnya @miqbalr_s. Oke, Alena? Elena Kanza, A-nya double. Oke, kalau aku Naf, F-nya 4, ASJKL. Sama tadi organisasinya Bang? Oh ya, kalau aku kebetulan sekarang megang 3, yaitu di FKIP Mensina aku sebagai staff, kemudian di timku aku sebagai staff juga. IG TBM. Oh, IGTBM. Nah, kalau IGTBM itu @tbm.borneofkuntan. Oke, Boleh kalau di-follow teman-teman. boleh, harus di-follow. Ah. Terus untuk IG Kastrat seperti yang kita tahu @kastrat dot apa underscore deh. Kastrat HMF. Pokoknya cari aja Kastrat HMF pasti ketemu guys. Yang logonya panah ke atas ya. Oke, jangan lupa di-follow semua Instagram dan YouTube ini, di-share ke teman-teman supaya pembicaraan ini bisa juga memberikan informasi kepada teman-teman semua yang ada di rumah, entah di rumah, di mana nontonnya, whatever. Jadi kita juga udah penutupan udah ya. Udah Bang, makasih. Aduh aku bingung udah penutupannya. Ya udahlah. Terima kasih. Selesai.